Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Penipuan Pesugihan Skincare. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal tahun 2024 sebuah tahun yang tidak terlupakan. Di masa itu hidupku terasa sangat kelam. Aku terlilit hutang, banyak sekali hutang. Semua ini dimulai karena gaya hidup glamor yang aku ikuti. Lingkungan kerja di bidang skincare dan body care menuntut penampilan yang selalu mewah, wangi dan trendy. Awalnya, suamiku tidak setuju dengan gaya hidup ini. Tapi setelah banyak bujukan dia akhirnya mengizinkan. Bahkan dia setia mendampingiku dalam perjalanan ini. Sayangnya tekanan dari lingkungan kerja dan tuntunan sosial membuatku meminjam uang dari berbagai sumber. Mulai dari bank hingga perorangan. Hutangku semakin menumpuk. Teman-teman yang meminjamkan uang semakin galak ketika menagihnya. Penagih itu kasar, seringkali membuatku sakit hati. Hutangku tidak main-main, mencapai jutaan rupiah. Uang dari gaji UMR saja sudah tidak cukup, kataku pada suamiku saat kami sedang duduk bersama merencanakan langkah selanjutnya. UMR Bandung, suamiku gajinya juga UMR Cirebon. Kalau untuk kehidupan normal sebenarnya cukup, tapi karena gaya hidup yang terlalu glamor, akhirnya semuanya jadi serba kurang. Kami berdua bingung mencari solusi di mana-mana. Lalu suatu hari saat aku sedang berselancar di media sosial, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah iklan pesugihan diiklankan di Facebook lengkap dengan nomor telepon dan lokasi di Kuningan. Pesugihan, pikirku, ini benar-benar aneh. Tapi di saat itu keputusasaan membuatku mempertimbangkan hal-hal yang dulu tak terbayangkan. Aku pun memberanikan diri menelpon nomor yang tertera di iklan itu. Orang di seberang telepon menyebut dirinya sebagai Kuncen. Dia meminta kami datang ke rumahnya untuk membicarakan lebih lanjut. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan suami, kami berdua memutuskan untuk pergi ke Kuningan. Ketika sampai di rumah Kuncen, suasana seram mulai menyelimuti. Rumahnya terletak di daerah terpencil jauh dari keramaian. Di sana, Kuncen mulai menghitung hari lahir kami. Kebetulan aku lahir pada hari Sabtu dan suamiku lahir pada hari Senin. Dari hitungan itu, ternyata akulah yang lebih cocok untuk mengikuti ritual pesugihan ini. 5 pilihan pesugihan disodorkan kepada kami. Menikah dengan makhluk gaib, meminjam uang dari bank gaib, meminta bantuan jin, bibit uang, dan satu pilihan lagi yang bahkan aku lupa karena terlalu terkejut mendengarnya. Akhirnya, setelah diskusi singkat, aku memutuskan untuk mengambil opsi meminjam uang dari bank gaib. Itu terdengar lebih masuk akal dibandingkan yang lain. Kuncen kemudian meminta kami naik ke lantai atas rumahnya. Di sana ada sebuah ruangan kecil dengan penerangan minim dari lilin. Kami bertiga, aku, suami, dan Kuncen, masuk ke ruangan itu. Di tengah ruangan, Kuncen membuka sebuah buku gambar. Buku itu penuh dengan simbol-simbol aneh yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku disuruh membaca mantra dari buku itu. Mantranya berbunyi, Jalul Ri Jalul Gib. Aku terus membacanya dengan harapan semua akan berakhir baik. Hingga tiba-tiba angka 4M muncul di halaman buku tersebut.
angka yang begitu besar. Namun yang lebih mengejutkan lagi, muncul tulisan aneh, jalur rokok cerutu 11. Kuncen menjelaskan bahwa artinya kami harus menyediakan 11 batang rokok tertentu sebagian bagian dari ritual. Aku dan suami saling berpandangan. Meski terdengar aneh, kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku pun mencoba mengikuti setiap instruksi Kuncen, berharap masalah keuangan kami akan terselesaikan. Namun, dalam hati kecilku, perasaan takut dan gelisah mulai merayap. Apakah ini benar-benar solusi atau justru awal dari bencana yang lebih besar? Akhirnya, setelah berunding, kami sepakat untuk menjalani ritual tersebut. Kuncen meminta kami untuk membaca cerutu sebagian bagian dari persiapan. Ternyata harga cerutu itu cukup menguras dompet sekitaran 700.000 per satuan. Kami harus mempersiapkan 11 batang cerutu, yang berarti totalnya hampir 7 juta rupiah. Dalam hati aku bertanya-tanya, di mana uang sebanyak itu? Aku pun bertanya kepada Kuncen dan Pak Dadang tentang di mana kami bisa membeli cerutu tersebut. Mereka memberitahu bahwa hanya ada satu toko di Kuningan yang menjualnya. Tanpa membuang waktu, kami langsung menuju toko itu. Meski harus memesan lebih dulu karena ritual sudah dijadwalkan besok. Setelah mencari kesana kemari, aku mendengar bahwa ada satu toko di daerah Cirebon yang juga menjual cerutu dengan harga yang sama. Ketika kami tiba di toko, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampiri kami dan bertanya, "Apa kalian mau ritual?" Aku dan suami kaget. Dari mana bapak tahu? Ternyata bapak itu juga menjalani ritual yang sama dan bersedia membantu kami dengan mendanai pembelian cerutu. Kami setuju untuk membagi biaya dan aku merasa lega. Meski tidak memiliki uang tunai, bapak itu setuju untuk membelikan cerutu dan memberi kami waktu untuk membayar setelah ritual. Kami pun segera berangkat ke Kuningan. Saat tiba di rumah Kuncen, suasana semakin tegang. Pak Dadang menanyakan apakah kami sudah membawa cerutu. Setelah memeriksa, dia memastikan semuanya asli dan layak untuk ritual. Kami pun bersiap-siap melakukan wudhu dan berangkat ke lokasi ritual di kaki gunung. Di sana kami bersama Kuncen dan beberapa asisten membawa sesajen dan cerutu. Kami mulai menghancurkan cerutu itu. Namun tiba-tiba 3 batang cerutu menghilang. "Pak, ini bagaimana? Ritualnya masih bisa dilanjutkan?" Tanyaku panik. Kuncen menjawab, "Tenang saja, masih bisa." Dia menjelaskan bahwa roh penjaga lokasi ritual mengambil cerutu tersebut. Aku tertegun mendengar penjelasan itu. Tiba-tiba suara gaib terdengar, mengabarkan bahwa hak milikku ada di sana dan hanya bisa diambil dengan syarat tertentu. Ritual dilanjutkan dengan membaca mantra dan doa. Saat aku mengucapkan Al-Fatihah 7 kali, tiba-tiba sebuah kardus muncul di depan kami. Tanpa sadar aku terkejut. Kuncen dan suamiku terheran-heran. "Wow, berhasil!" Suamiku bersorak gembira. Kardus itu tampak berat dan terikat rapi, siap untuk dibawa pulang. Kami semua merasa campur aduk antara senang dan was-was. Apa yang ada di dalam kardus itu? Apakah benar-benar akan menyelesaikan semua masalah ini? Perasaan itu membanjiriku pikiranku saat kami melangkah pulang, dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk. Aku merasa bingung dan sedikit cemas tentang situasi ini. Suamiku meski jahat dalam pandangan Kodam, bukanlah orang yang buruk. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua berjalan lancar. Ketika kami pulang dengan kardus itu, kami merasa bahagia. Tetapi Kuncen memperingatkan bahwa isi kardus itu tidak boleh dibawa ke rumah karena bisa jadi tumbal. Aku tahu aku harus melakukan ritual lagi dengan membawa 11 cerutu. Masalahnya cerutu itu mahal dan aku merasa tertekan. Namun pendana yang sama bersedia membantu lagi setelah melihat kami berhasil mendapatkan kardus. Suamiku penasaran dan ingin ikut, meskipun kami tidak bisa membawa kardus itu pulang.
Saat sampai di lokasi ritual, Kuncen menyuruhku membawa rapiah berwarna abu-abu sebagai syarat. Ketika kardus dibuka, kami terkejut menemukan uang ratusan ribu yang tampak berantakan. Kuncen menyuruhku untuk mengambil seberapa banyak yang aku mau. Tetapi suamiku melarangku. Ia khawatir jika uang diambil sebelum ritual selesai, anak kami bisa jadi tumbal. Aku hanya berani mengambil 1 lembar, berpikir untuk menyimpannya sebagai cadangan. Setelah itu, kami kembali melanjutkan ritual. Anehnya, 2 batang cerutu lagi menghilang ketika kami mulai. Kuncen menyalahkanku karena suamiku masih terlibat. Menurut Kuncen, hilangnya cerutu itu terjadi saat suamiku tidak ikut. Cerutu itu seharusnya dilindungi oleh ritual, tapi sekarang semuanya terasa kacau. Dia menyarankan kami untuk mencari jembatan keempat yang terletak tidak jauh dari rumah kami. Malam itu, aku dan suamiku menaiki motor, berusaha mencari jembatan yang dimaksud. Pendana tidak ikut bersama kami, jadi kami hanya berdua. Merasa seperti orang gila berkeliling malam mencari sesuatu yang tidak pasti. Perasaan cemas dan penasaran menyelimuti kami. Apakah semua ini benar-benar akan berujung baik? Kami berdoa agar ritual ini memberikan hasil yang diharapkan dan semoga uang yang kami temukan bisa membawa perubahan positif dalam hidup kami. Setelah semuanya yang terjadi, aku merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Suamiku dan pendana sama-sama tidak mau identitas mereka terbongkar dan pendana memilih untuk mendanai kami. Aku merasa bingung dan cemas saat kami pergi ke jembatan. Dengan gelapnya malam, air mata hampir menetes saat aku berusaha mencari apa yang dijanjikan. Namun, setelah berkeliling dan mencari di setiap jembatan, aku tak kunjung menemukan apa-apa. Kembali ke rumah Kuncen, aku merasa putus asa. Kuncen menyarankan aku kembali keesokan harinya. Saat itu dia juga mengusulkan untuk membeli cerutu lagi. Jadi aku berbicara dengan pendana. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa uang kami sudah terlihat. Jadi dia mau mendanai lagi. Namun suamiku merasa ragu. Akhirnya aku pergi membeli cerutu itu sendirian. Sementara suamiku menunggu di rumah pendana. Ritual dilakukan lagi. Tapi anehnya, Eyang malah meminta agar aku menyenangkan hati Kuncen dan anak buahnya. Itu membuatku merasa tidak nyaman. Bagaimana bisa aku melayani mereka? Ini semuanya sangat sulit. Aku bertanya kepada Kuncen tentang maksudnya. Dan dia menyarankan aku agar mencari daun kingkilaban. Setelah mencari di Kuningan dan tidak menemukannya, aku tahu bahwa suami dan pendana pergi ke Gunung Ciremai untuk mencarinya. Mereka menghadapi banyak rintangan di perjalanan, termasuk berhadapan dengan ular. Sementara itu, Chen berinisiatif untuk membeli cerutu untukku dan itu sedikit membantu. Namun saat ritual berlangsung, cerutu kembali hilang. Eyang menegaskan lagi bahwa aku harus menyenangkan hati Kuncen dan itu membuatku semakin bingung. Aku tidak ingin mengungkapkan semua ini kepada suamiku, takut dia akan marah. Aku merasa terjebak dalam permainan ini di antara harapan dan ketakutan. Uang hutang semakin banyak dan aku harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Situasi semakin rumit ketika aku menyadari bahwa semua yang terjadi mungkin adalah bagian dari penipuan. Aku berusaha meyakinkan ibuku bahwa uang itu nyata, meskipun beberapa orang mulai meragukannya. Kuncen menyarankan untuk membeli rokok lagi, dan ibu akhirnya setuju untuk mendanai sekali lagi. Namun pendana sudah tidak mau berinvestasi lagi. Setelah ritual berikutnya, Eyang meminta untuk melakukan hubungan dengan Kuncen dan itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak ingin rumah tanggaku hancur hanya karena hal itu. Meski pikiran tentang uang terus menghantuiku, ada suara dalam diriku yang mulai ragu. Saudara ibuku pun mengingatkan bahwa ini bisa jadi penipuan dan bahwa mungkin ada unsur hipnotis di sini. Ternyata Pak Dadang pendana yang membantu kami memiliki niat lain. Ia ingin menikahiku dan istrinya baru saja meninggal dunia. Ketika aku menyadari semua ini, aku merasa terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya.
Aku tidak bisa membiarkan diriku tertangkap dalam situasi ini dan aku mulai melihat kebenaran. Aku dan suami sepakat untuk menemui Pak Dadak. Sayangnya, dia tidak ada di rumah. Namun, adik istrinya mengungkapkan bahwa uang yang dijanjikan hanya ilusi. Dia bahkan mengatakan bahwa Pak Dadang memiliki guru ilmu hitam yang membuatnya tidak bisa marah atau melakukan apapun. Rasa frustasi dan kebingungan semakin dalam. Dan kami berdua bertanya-tanya bagaimana cara mengambil kembali uang yang sudah hilang. Aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kami harus hati-hati dan mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa semakin terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar. Setelah semuanya yang terjadi, aku dan suami masih terjebak dalam tumpukan utang yang semakin menumpuk. Meskipun uang dari Pak Dadang sudah kembali, itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kami. Aku mulai berpikir bahwa kami harus mencari jalan lain untuk mengatasi utang ini. Suatu hari, saat kami berada di pasar, seorang pedagang menyarankan untuk mencari kuncen baru. Dia berkata bahwa tidak perlu ada tumbal dan kami bisa melakukan ritual dengan cara yang lebih baik. Akhirnya si pedagang itu menghubungi seorang kuncen yang bisa membantu. Tak lama kemudian kuncen itu datang. Dia menanyakan permasalahan kami dan aku pun menceritakan semua yang terjadi. Dia memberitahu bahwa kami harus melakukan beberapa persiapan sebelum ritual, termasuk membawa bunga dan dupa. Namun kami tidak memiliki persiapan itu pada saat itu. Kuncen menyarankan agar kami kembali keesokan harinya dengan segala perlengkapan yang diperlukan. Dia juga mengatakan bahwa ritual ini perlu dilakukan dengan serius dan penuh keyakinan. Meskipun ragu, aku merasa ini mungkin bisa menjadi solusi terakhir kami. Keesokan harinya aku dan suami berusaha menyiapkan segala sesuatunya. Kami membeli bunga dan dupa, kemudian kembali ke lokasi yang disarankan. Saat sampai di sana kami bertemu kuncen yang sudah menunggu. Dia membawa kami ke makam yang disebutkan, tempat yang diyakini memiliki kekuatan untuk membantu kami. Sebelum masuk ke makam, kami melakukan ritual sederhana, mengatur niat dengan baik. Kuncen menjelaskan prosesnya dan kami merasa lebih tenang. Mungkin ini adalah jalan keluar yang kami butuhkan untuk mengatasi semua utang dan kesulitan yang telah menghantui kami. Namun, di dalam hati, aku tetap waspada, berusaha tidak terjebak dalam permainan mistis yang berbahaya seperti sebelumnya. Setelah semua kejadian aneh itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun niatku baik, situasi justru semakin memburuk. Aku dan suami merasakan dampak dari semua ritual yang dilakukan dan malah membuat hidup kami lebih rumit. Ketika pulang ke rumah setelah ritual, aku tidak menyukai pisang. Tetapi anehnya, pisang satu ikat habis dimakan. Suamiku pun mulai bilang bahwa raja mau datang. Yang membuatku bingung, kejadian-kejadian aneh ini terus berlanjut, seperti keharusan untuk selalu ada kacang di rumah. Mungkin ini adalah tanda bahwa kami terjebak dalam suatu yang lebih besar. Kami terus menjalani ritual yang sama, membeli bunga, dupa, dan hiok. Kami berzikir di makam sambil berharap agar semuanya membaik. Namun, kami malah merasakan dampak negatif lainnya, termasuk anak yang sakit dan akhirnya aku dipecat dari pekerjaan karena terlalu fokus pada pesugihan. Semua beban ini semakin membuatku putus asa. Aku mulai mencari cara lain dan akhirnya pergi ke sepuhan Kanoman. Di sana, setelah mandi dan berdoa, aku merasa lebih tenang. Semua beban dan rasa bersalah seolah hilang. Dan untuk pertama kalinya aku merasakan harapan. Ketika aku berdoa dengan tulus, rezeki mulai mengalir. Mungkin ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa meskipun semua ritual yang kami lakukan tidak membawa berkah, keyakinan dan kepasrahan kami yang tulus bisa membuka jalan baru. Aku bersyukur atas setiap hal yang kecil datang, merasa bahwa hidup ini memang penuh ujian, tetapi juga penuh harapan. Kisah ini sangat menginspirasi dan perjalanan ini penuh pelajaran berharga. Setelah melalui berbagai kesulitan dan godaan untuk mencari jalan pintas melalui pesugihan, akhirnya kami menemukan jalan yang benar. Bonus yang tak terduga dari perusahaan menjadi titik balik yang membawa keberkahan dalam hidupku. Jualan sembako dengan modal yang kami dapatkan adalah langkah yang tepat.
Selain bisa mengatasi utang-utang, kami juga membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Pasir yang kami bawa dari kesepuhan Kanoman pun memberi makna tersendiri. Meski awalnya tidak ada niat untuk membuat kalung dari batu itu, keberadaan batu tersebut menjadi simbol harapan dan pertanda bahwa kami berada di jalan yang benar. Pesan yang bisa kami sampaikan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan sangatlah tepat. Lebih baik sabar dan berusaha dengan cara yang halal daripada terjebak dalam praktik pesugihan yang beresiko. Seringkali apa yang terlihat mudah dan cepat itu justru membawa lebih banyak masalah. Kerja keras dan keikhlasan dalam beribadah adalah kunci untuk mencapai keberkahan sejati. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi banyak orang yang sedang berjuang dengan niat yang baik dan usaha yang konsisten. Insya Allah rezeki akan datang pada waktu yang tepat. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.